semuanya, selamat datang di sesi belajar seru kali ini. Bersama aku, Fitria, kita bakal bahas materi matematika yang sering bikin bingung, tapi sebenarnya asik banget kalau sudah paham kuncinya. Yuk, kita akan kupas tuntas tentang permutasi dan kombinasi. Mungkin kalian sering dengar istilah ini di kelas, tapi sebenarnya apa sih bedanya? Kenapa ada dua rumus yang mirip tapi hasilnya beda jauh? Nah, di video ini aku bakal jelasin pelan-pelan supaya kalian nggak tertukar lagi antara kapan harus pakai permutasi dan kapan pakai kombinasi. Yuk langsung kita mulai. Oke, langsung masuk ke bagian pertama, yaitu pengertian. Inti dari materi ini adalah tentang peluang dan cara kita menyusun atau memilih objek. Kuncinya cuma satu, urutan. Bayangkan kalian punya dua huruf A dan B. Kalau dikombinasi A, B, itu sama aja dengan B, A. Contohnya, kalau kalian milih dua teman buat diajak jajan, urutan kalian panggil namanya nggak ngaruh kan? Tetap mereka berdua yang ikut. Tapi kalau dipermutasi, urutan itu segalanya. A, B tidak sama dengan BA. Contohnya, seperti kode PIN HP atau plat nomor kendaraan. Kalau PIN kamu 1-2, tapi kamu ketik 2-1, ya gak bakal kebuka. Inilah yang membedakan keduanya. Ingat ya, permutasi itu perhatikan urutan. Kombinasi itu kalau urutan nggak penting. Oke, sekarang kita lanjut bahas permutasi lebih dalam. Permutasi adalah cara menyusun objek dengan memperhatikan urutan. Coba lihat contoh sederhana ini. Kalau kita punya 3 huruf A, B, dan C, lalu kita mau susun 2 huruf saja, hasilnya ada AB, BA, AC, CA, BC, dan CB. Totalnya ada 6 cara. Kenapa AB dan BA dihitung beda? Karena ini permutasi. Rumus dasarnya adalah Pn, R sama dengan N faktorial per N dikurang R faktorial, di mana N adalah total objek yang tersedia dan R adalah jumlah yang mau kita susun. Dan ingat, tanda seru itu artinya faktorial, yaitu perkalian menurun sampai angka 1. Misalnya, 4 faktorial adalah 4 kali 3 kali 2 kali 1. Lanjut ke kombinasi, ini lebih santai. Kombinasi adalah cara memilih tanpa peduli siapa yang duluan. Pakai contoh huruf ABC tadi ya. Kalau kita mau ambil 2 huruf secara kombinasi, maka hasilnya cuma AB, AC, dan BC. Kenapa BA gak ada? Karena BA dianggap sama dengan AB. Jadi totalnya cuma 3 cara. Lebih sedikit kan daripada permutasi. Rumusnya sedikit lebih panjang karena ada pembagi tambahan untuk menghilangkan urutan yang ganda, yaitu C, N, R sama dengan N faktorial per R faktorial N dikurang R faktorial. Rumus ini juga sering ditulis dengan simbol kurang besar yang dibaca kombinasi N unsur dari R unsur. Mari kita latihan soal supaya makin mantap. Soal pertama, ada 4 buku berbeda mau disusun di rak. Karena semuanya disusun dan urutannya pasti kelihatan beda. Kita pakai permutasi total. 4 faktorial sama dengan 4 kali 3 kali 2 kali 1 sama dengan 24 cara. Untuk contoh soal kedua, dari 10 peserta lomba mau diambil juara 1, 2, dan 3. Ini jelas permutasi karena gelar juara 1 urutannya penting banget. Kita hitung P10,3 hasilnya 10 kali 9 kali 8 sama dengan 720 cara. Banyak banget ya kemungkinannya. Bagaimana dengan kombinasi? Contoh pertama, memilih 3 siswa dari 8 siswa untuk kelompok belajar. Di sini gak ada jabatan ketua atau sekretaris. Pokoknya 3 orang terpilih. Maka kita pakai C8,3. Setelah dihitung pakai rumus faktorial, kita dapat 56 cara. Contoh kedua,
Di restoran, kita mau pilih 2 jenis sayuran dari 7 pilihan. Mau pilih bayam dulu, baru kangkung, atau kangkung dulu, baru bayam. Isinya di piring tetap sama kan? Jadi ini pakai kombinasi C 7,2 hasilnya 21 cara. Nah, jadi itu tadi penjelasan tentang permutasi dan kombinasi. Intinya, kalau soalnya tentang jabatan, peringkat, atau kode rahasia, pakailah permutasi. Tapi, kalau soalnya tentang memilih tim, mengambil bola, atau milih makanan, pakailah kombinasi. Matematika itu gak susah kalau kita tahu polanya. Terima kasih sudah menyimak materi dari Fitria hari ini. Jangan lupa banyak latihan soal ya. Sampai jumpa di materi berikutnya. Terima kasih.